Nah, ketika teman-teman ingin memberikan pakan cacing sutra, itu tidak asal-asalan kita kasih masukan ke kolam, tidak ya. Halo Sobat Petani ikan lele, jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai tentang cara perawatan bibit atau larva ikan lele ya. Dari usia 0 sampai 14 hari dari sortiran pertama ya. Teman-teman, untuk sobat petani ikan lele khususnya yang baru pemula ya, atau baru belajar, silahkan tonton dan simak video saya dari awal sampai akhir ya, karena saya akan memberikan edukasi tentang cara perawatan larva sampai usia 14 hari atau penyortiran pertama. Nah, ketika telur sudah menetas teman-teman ya, kita tunggu sampai 3 hari. Kalau ikannya sudah berenang ya, sudah berenang, barulah kita bisa kasih makan ya. Nah, pakan yang pertama yang bisa kita berikan untuk larva adalah pakan cacing sutra. Nah, tentu banyak sekali dari teman-teman yang bertanya, Bang, apakah ada pakan selain dari cacing sutra? Ada teman ya, pakan pengganti cacing sutra. Kita bisa beli pakan dengan merek MEM ya. Nanti teman-teman kalau ingin membeli, teman-teman bisa beli di keranjang kuning di bawah video ini ya. Nah, untuk pakan MEM itu kita bisa berikan pada usia larva 2 hari ya. Untuk pakan pertamanya kita bisa kasih kuning telur ya teman-teman ya. Kuning telur apabila teman-teman tidak menggunakan cacing sutra ya. Kuning telur. Tapi kalau teman-teman menggunakan cacing sutra, bagusnya itu cacing sutra teman-teman ya, daripada kita menggunakan pakan pabrikan ya. Karena pakan cacing sutra itu adalah pakan alami yang sangat rekomendasi ya. Nah, untuk usia larva di usia 1 sampai 7 hari biasanya saya kasih pakan cacing sutra ya. Barulah setelah 7 hari ke atas kita kasih pakan MEM ataupun langsung ke Fengli atau ke PF ya. Nah, ini untuk cara pemberian pakan cacing sutra yang benar, saya akan berikan sedikit edukasinya ya. Proses pemberian pakan cacing sutra teman-teman dicatat ya. Ketika teman-teman ingin memberikan pakan cacing sutra, itu tidak asal-asalan kita kasih masukan ke kolam, aturan pakainya ataupun ukuran yang sesuai untuk kebutuhan ikan tersebut ya. Untuk pakan awal kalau bisa kita kasih cacing sutra itu 1 gelas terlebih dahulu ya. 1 gelas, sesuaikan jumlah pemijahannya ya. Apabila 1 atau 2 indukan kita kasih 1 gelas saja ya. Tapi kalau lebih kita bisa menggunakan 1 literan ya. Nah, pakan yang kita berikan itu kita sebarkan dengan merata ya. Kita kocok di air ya, lalu kita siram-siramkan seperti dia berbentuk sudah apa ya, pokoknya sudah mecah lah, tidak menggumpal lagi ya. Baru kita siram-siramkan merata ke kolam agar larvanya itu makannya itu merata ya. Tidak ada yang kadang kan ada yang makan, ada yang belum ya. Jadi supaya makannya itu merata dia teman ya. Nah, untuk teman-teman ketika memberikan pakan cacing sutra ini usahakan kita berikan sesuai kebutuhan, jangan sampai telat dan juga jangan sampai berlebihan terlalu banyak ya. Karena biasanya rata-rata dari petani yang pemula atau baru belajar, mereka memberikan pakan cacing sutra itu selalu berlebihan ya. Nah, itu efeknya itu bisa mengakibatkan amoniak ya, amoniak sehingga larva atau bibit ikan lele itu bisa terserang penyakit ataupun biasanya nanti dia kembung ya. Nah, dengan kita menjaga kualitas air ya, kita akan mendapatkan hasil bibit yang sehat juga. Jadi kita rawat airnya supaya ikannya itu sehat ya. Dan jangan lupa untuk pembenihan ikan lele itu harus menggunakan media kocor seperti itu teman ya. Sistem kocor. Ataupun kalau tidak menggunakan sistem kocor, teman-teman harus kolamnya tertutup full ya, dan tidak bisa main padat ya. Tanpa kocor itu bisa, tapi tidak bisa main padat ya. Jadi untuk satu pemijahan itu kita bagi menjadi 4 kolam ya, kalau tanpa kocor ya. Nah teman-teman, pertanyaan yang menarik yang sering ditanyakan oleh teman kita adalah bagaimana cara mengatasi apabila larva itu sudah bergerombol ya. Nah, banyak dari teman-teman yang mengalami hal tersebut dan
tips dari saya ketika teman-teman mengalami larva bergerombol ataupun dia naik ke atas permukaan ya, dan dia membuat koloni seperti itu teman-teman harap berhati-hati ya, karena apabila salah penanganan ikan pasti akan banyak yang rontok ya. Teman-teman silahkan ganti air dan kalau bisa bersihkan dasaran kolam ya, dengan menggunakan sikat teman-teman ya. Kita bersihkan, kita buang airnya ya, lalu kita isi kembali ya. Ketika mengisi usahakan airnya itu jangan sampai bergelombang terlalu kencang ya. Jadi harus dikasih el-elan ya. Kalau menggunakan ketinggian seperti itu kita menggunakan el-elan langsung ke bawah ya. Nah, dengan bertujuan supaya tidak memicu arus yang terlalu kencang dan juga tidak menimbulkan gelombang yang terlalu tinggi ya. Karena kalau menimbulkan gelombang, nanti larvanya akan stres lagi dan akan timbul ke atas lagi ya. Nah, seperti itu aja teman, tidak usah menggunakan obat-obatan ya kalau larva bergerombol ya, atau membentuk koloni ya. Nah, untuk teman-teman, ketika larva sudah menginjak 3 hari, kita wajib melakukan proses sipon ya, 3 hari setelah makan ya. Jadi kita kasih cacing sutra, baru kita sipon ya. Kita tunggu cacing sutranya habis, barulah kita sipon dasaran kolam. Sipon kita lakukan kalau bisa itu pada sore ataupun malam hari ya. Kita gosok dengan menggunakan sikat ya, sampai merata, bersih dasarannya itu sampai tidak licin ya. Dinding-dindingnya juga kita gosok ya. Nah, ketika membersihkan dasaran atau dinding kolam, teman-teman tidak usah khawatir ikannya nanti kalau kena sikat gimana bang? Nggak usah khawatir ya. Mungkin ada beberapa yang kena sikat, tapi nanti ketika teman-teman membersihkan, contoh di samping sini ya, nanti ikannya akan lari ke sebelah sana ya. Walaupun nanti untuk awal-awalnya masih ada yang di sebelah sini ya. Nah, teman-teman silahkan bersihkan 3 hari atau 2 hari sekali kita sipon ya, wajib itu ya, tidak boleh tidak ya, untuk menghindari amonia ataupun lendir yang ada di dasar ataupun dinding kolam ya, agar tidak menimbulkan penyakit jamur ataupun bakteri ya. Nah, setelah sudah seperti itu teman-teman ya, kita sudah sipon dan sudah memperhatikan kondisi air. Lalu yang kita lakukan yang sangat penting sekali adalah beri penutup pada kolam pembenihan ya. Nah, untuk penutup sendiri teman-teman bisa memakai kerai bambu ya, kerai bambu seperti dalam video ini ya, itu sudah saya gulung. Kalau cuacanya panas kita tutup, kalau hujan kita tutup ya, tapi kalau teduh biarkan saja terbuka ya. Nah, ini karena cuacanya lagi mendung ya, ini saya biarkan terbuka seperti ini ya. Nah, setelah teman-teman sudah lakukan hal tersebut sampai usia 7 hari ya, proses masa pencacingan kita ganti ke pakan Fengli ya, Fengli ataupun pakan mem ya. Kita ambil yang murah saja pakan Fengli ya. Pakan Fengli harganya sekitar 25.000 per kilo kalau tempat saya ya. Itu kita berikan pakan Fengli 1 ya, bukan yang 0 itu dia pakan tepung ya. Pakan Fengli 1 kita sebarkan ke kolam ya. Kita kasih dengan jumlah yang sedikit terlebih dahulu, kita pancing. Dalam proses pemberian pakan Fengli kalau bisa itu pertama kali kita berikan pada malam hari ya, karena larva akan cenderung lebih aktif dan berada di atas ya. Nah, setelah kita berikan pakan Fengli, teman-teman, kita kasih respon pertama itu kita kasih 1 sendok saja dulu ya. Kalau dia sudah naik semua, kita baru tambahkan 2 atau sampai seterusnya sampai dia sudah kenyang ya. Jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan nanti airnya akan coklat. Endapan pakan yang sisa itu di dasar nanti bisa menimbulkan biting ya, ataupun jarum ikannya ya. Nanti setelah sudah teman-teman berikan pakan Fengli, teman-teman oh ya, ada tambahan lagi teman-teman ya. Ketika memberikan pakan Fengli, media kocor harus dimatikan ya. Media kocor itu harus dimatikan ya, jangan sampai dinyalakan ya, dimatikan dulu baru kita kasih pakan Fengli ya. Nah, setelah itu kita bisa berikan pakan Fengli. Setelah selesai pemberian pakan Fengli, kita bisa nyalakan setelah 1 jam kemudian ya. Jadi kita matikan, benar-benar mati total ya, tanpa kocoran sampai kita selesai kasih makan, dan kita tunggu 1 sampai 2 jam ya, baru kita nyalakan kembali ya. Dengan bertujuan supaya pakan tidak dimuntahkan dan proses larva makan itu dia mudah ya.
Nah, setelah kita lakukan hal tersebut, dalam proses pemberian pakan Fengli ya, kita harus lakukan proses sapu ya. Proses sapu dasaran kolam ya. Proses sapu dasaran kolam itu kita bisa menggunakan kita bisa membuat alat seperti ini teman ya. Ini sapu ajaib. Ini khusus untuk nyapu bagian dasaran kolam ketika kita proses pemberian pakan Fengli ya. Kita lakukan misal ya, kita pagi hari kita mau kasih makan. Sebelum kita kasih makan, kita buang dulu airnya. Kita giring dulu kotoran-kotoran yang ada di dasaran ya, sampai ke pembuangan ya. Kita baru setelah dibersihkan dasaran, kita baru bisa kasih makan larva ikan tersebut ya teman ya. Dan itu kita lakukan pagi, sore, dan malam ya. Nah, itu kita lakukan sampai usia 14 hari ya. 14 hari untuk pemberian pakan Fengli itu ada yang 14 hari, ada yang sampai usia 8 atau 9 hari saja. Jadi pakan Fenglinya itu cuma 2 atau 3 hari ya. Nah, setelah pakan Fengli kita bisa berikan pakan apung PF 500 ya. PF 500, kalau pemberian pakan PF 500 kalau bisa itu dibibis ya. Dibibis atau direndam dengan air ya. Barulah kita bisa kasihkan pada larva tersebut atau bibit ikan lele tersebut ya. Nah, setelah kita sudah menginjak ke pakan PF itu kita sudah lega ya. Untuk proses perawatannya itu tidak terlalu ekstra ya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin arus saja, pagi, sore, dan malam kita kasih makan. Karena dalam proses tahapan tersebut itu sudah mudah ya, karena cuma kita harus hati-hati dalam proses dasaran sipon tetap kita lakukan agar menghindari penyakit jamur ataupun bakteri yang akan menyerang bibit atau ikan lele tersebut ya. Nah, setelah kita sudah menginjak penyortiran pertama, teman-teman sebelum melakukan proses penyortiran kita endapkan terlebih dahulu atau siapkan air untuk kolam untuk persiapan nanti sortir ya. Kita endapkan air 1 malam ya, supaya ikan mudah untuk beradaptasi ya, ataupun cepat sekali beradaptasinya ya. Walaupun air baru itu juga bisa ya teman-teman, tapi lebih bagus air endapan 1 malam ya. Oke, selamat mencoba dan dipraktekkan teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like dan komen mengenai tentang pertanyaan tentang budidaya pembenihan ikan lele ya. Terima kasih.